Halo, selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Kita berjumpa kembali di acara Ngopi Instan KJRI Hong Kong, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Saya Ayu Saptanitias akan bersama teman-teman semua selama 1 jam ke depan untuk membahas bersama-sama dan ngobrol bersama-sama tentang tema kita pada malam hari ini. Teman-teman yang sedang menyaksikan, mudah-mudahan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kalau belum, silakan di-follow, like dan follow KJRI Hong Kong. Dan juga kita ada di media sosial lain juga, ada di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita di media-media sosial tersebut untuk mengikuti perkembangan terkini maupun update berita terbaru yang pastinya berguna untuk seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Nah, kami juga seperti biasa mengundang teman-teman semua untuk bergabung ngobrol bersama kita, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan di nomor WA 94001506. Sekali lagi di 94001506. Sampaikan pertanyaannya beserta nama. Nanti akan ada 2 orang penanya yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah sebesar tabungan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Nah, di episode sebelumnya juga kita akan umumkan penanya yang terpilih. Yang minggu lalu spesial nih, ada 2 orang penerima tabungan sebesar 500 Hong Kong dollar dari Bank BNI, yakni yang pertama Saudari Wijiati Supari dan Eni Rahmawati. Nah, kemudian spesial juga ada 3 pemenang dari pemenang powerbank persembahan dari Indonesia Club. Yang pertama kepada Saudari Ratna Puji Astuti, kedua Nunuk Margiatai, dan Rizka Hermawati. Selamat kepada kelima pemenang yang terpilih mendapatkan hadiah dari Bank BNI dan juga di Indonesia Club. Pastikan di episode ini juga teman-teman silakan menyampaikan pertanyaannya melalui nomor WA di 94001506 untuk berkesempatan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Baik. Saya tentu tidak sendiri, malam ini sudah hadir bersama saya adalah Bapak Hernawan Bagaskoro Abid, Konsul Moda Protkons KJRI Hong Kong. Selamat malam Pak Awang. Selamat malam Bu Ayu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Siap, kita malam ini mau mengupas ya Pak ya, terkait kebijakan terbaru masuk Hong Kong untuk pekerja migran Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, sebagaimana yang sudah diumumkan juga di media sosial KJRI Hong Kong terkait kebijakan terbaru dari pemerintah Hong Kong yang telah membolehkan pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Hong Kong, tentunya dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku begitu. Nah, Pak Awang mungkin tanpa berpanjang kata mungkin bisa langsung disampaikan ke teman-teman secara umum bagaimana ketentuan dan persyaratan untuk pekerja migran Indonesia yang saat ini masih berada di Indonesia untuk masuk ke Hong Kong, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, puji Tuhan. Jadi kabar baik buat teman-teman PMI bahwa mulai tanggal 30 Agustus 2021 diumumkan tanggal 26 atau kemarin pemerintah Hong Kong akan mengizinkan pekerja migran Indonesia yang telah bervaksinasi lengkap dengan vaksin dari Indonesia. Jadi vaksinasi lengkap itu artinya adalah 14 hari setelah dosis kedua untuk dapat masuk ke Hong Kong dengan persyaratan sebagaimana ditampilkan di layar. Yaitu pertama tentu saja membawa sertifikat vaksin yang pertama dan sertifikat vaksin yang kedua. Kemudian mendapatkan surat pengantar dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta maupun nanti kalau ada penerbangan dari Surabaya di Bandara Juanda,
Kemudian persyaratan lain sebetulnya masih sama dengan persyaratan sebelumnya, yaitu formulir verifikasi vaksin, yaitu hasil negatif tes RT-PCR, itu tes COVID. Jadi hasil negatif yang sampelnya itu diambil 72 jam sebelum waktu penerbangan atau jam keberangkatan. Kemudian tentu saja memiliki visa kerja yang valid yang masih berlaku di Hong Kong. Dan yang paling penting, membawa bukti pemesanan kamar di lokasi karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Khusus untuk PMI yang sudah tervaksinasi lengkap di Indonesia, itu saat ini hanya ada satu hotel, yaitu Silk Hotel di Tsuen Wan. Jadi di situ nanti ada cara pemesanannya, ada alamat email dan kontaknya yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Jadi sudah diumumkan oleh KJRI Hong Kong, baik di Facebook maupun di Instagram. Jadi bisa dicek semua dokumen maupun persyaratan yang tadi saya sampaikan sudah ada di dalam pengumuman tersebut. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, Bu Ayu. Ya. Jadi izin yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong ini nggak datang dari langit. Betul. Nggak datang tiba-tiba langsung dikasih sama Indonesia dan Filipina gitu. Ini adalah kerja keras kita bersama dari konsulat, dari KJRI, kemudian dari teman-teman yang juga terus menyuarakan dan juga mendukung lewat doa tentu saja supaya PMI bisa segera masuk ke Hong Kong. Jadi ini adalah ikhtiar kita bersama. Ya. Capaian kita bersama yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan, karena ini sudah ada kelonggaran dari pemerintah Hong Kong dan kita harus memanfaatkannya dengan baik dan tetap patuh pada ketentuan yang dipersyaratkan. Itu, Bu Ayu. Baik. Jadi memang sesuai ketentuan mulai 30 Agustus nanti, mulai hari Senin ya Pak ya, nanti seluruh kedatangan dari Indonesia, khususnya hanya dikhususkan ini memang pemerintah Hong Kong saat ini memang masih sangat membatasi warga negara asing yang masuk ke Hong Kong. Tapi alhamdulillah berkat upaya kita bersama, mulai 30 Agustus nanti khusus pekerja migran Indonesia yang telah divaksinasi lengkap sebagaimana tadi sudah dijelaskan Pak Awang, bisa kembali masuk ke Hong Kong tentunya dengan syarat sudah memegang visa kerja dan sudah divaksinasi lengkap, yakni telah melewati masa 14 hari dari vaksin kedua, begitu. Baik, dan dari pengumuman kami juga secara lengkap telah kami cantumkan juga tautan-tautan untuk teman-teman mengacu mendapatkan formulir dari verifikasi, baik formulir verifikasi untuk sertifikat vaksinasi maupun hasil tes PCR. Nah, mungkin kalau boleh kita bahas satu persatu ya Pak ya dari poin-poin tersebut. Tadi sudah disampaikan apa artinya vaksinasi lengkap ya. Kalau misalkan baru satu saja berarti memang tidak belum bisa begitu. Kemudian mungkin kita bisa lihat dulu Pak contoh dari sertifikat vaksinasi itu yang seperti apa untuk pengetahuan kita bersama ya, dan juga formulir dari sertifikasinya. Nah ini contohnya. Ya, baik, ini yang sebelah kiri adalah surat sertifikat vaksinasi. Yang pertama warna biru, kedua warna ungu orange gitu ya. Nah, ini harus dua-duanya ya. Betul. Dibawa dan ditunjukkan ketika sampai di bandara. Nah, tidak lengkap hanya vaksinnya saja, tapi harus disertai dengan verifikasi dari kantor kesehatan pelabuhan di bandara. Nah, ini bagaimana nih Pak? Apakah kan sudah ada linknya kita sediakan ya, jadi teman-teman mendownload lalu mencetak begitu ya. Kemudian yang mengisi siapa Pak? Apakah diisi sendiri atau yang mengisi KKP? Ya, jadi untuk yang pertama yang ke sertifikat dulu Bu Ayu. Jadi sertifikat vaksinasi ini akan Bapak Ibu dapatkan kalau sudah vaksin di Indonesia. Jadi
kalau sudah vaksin di Indonesia, kemudian nanti akan diminta oleh petugasnya untuk mengakses aplikasi namanya Peduli Lindungi, atau ada apps-nya juga, aplikasinya itu baik di Google Store, Google Play maupun Apple Store itu ada, dan di situ nanti tinggal ditunggu setelah 3 hari atau 4 hari melakukan vaksin, maka bisa mendownload, mengunduh sertifikat ini. Jadi kalau pas habis vaksin pertama, nanti dicek aja setelah 2 hari 3 hari bisa mendownload sertifikat ini. Nah, itu tinggal di-download bisa di-print. Di-print. Jadi ketika nge-print itu nggak perlu nanya apakah print-printannya harus asli atau tidak. Jadi yang penting di-print. Ya, karena ada QR code. Betul, sudah ada kode-kodenya di situ, dan itu betul. bisa dicek nanti oleh petugas melalui aplikasi yang sama, yaitu Peduli Lindungi. Jadi 2 sertifikat itu setelah di-print, dibawa ke bandara untuk nanti ada petugas di kantor kesehatan pelabuhan yang akan mengisi surat yang sebelah kanan itu. Jadi teman-teman tinggal download yang surat sebelah kanan itu, formulir itu sudah disediakan di linknya, itu tinggal di-download, di-print juga. Itu prosesnya di bandara. Ya, ini adalah verifikasi untuk sertifikat vaksinasi. Kemudian juga mungkin yang praktek yang sebelumnya ya Pak ya, sebelum ada pembatasan ini, seperti biasa hasil tes PCR juga diperlukan, yang sampelnya diambil 72 jam sebelum jam keberangkatan, yang juga dilampiri dengan sertifikat verifikasi, formulir verifikasi. Ada 2, yang pertama adalah formulir yang diverifikasi oleh rumah sakit atau tempat melakukan tes PCR, dan yang kedua adalah kembali dengan KKP gitu. Oke, baik. Dan selanjutnya memiliki visa kerja, ini pastinya sudah given ya, pasti. Yang masih berlaku. Yang masih berlaku, betul. Mungkin ada muncul pertanyaan, nanti juga kita sambil bahas pertanyaan juga dari teman-teman, apabila visa yang di Indonesia telah habis masa berlakunya, karena ketika akan kembali ke Hong Kong, rencana dari yang sebelumnya ternyata belum bisa. Bagaimana Pak? Ya, kalau visanya habis tentu saja sesuai dengan ketentuan di Hong Kong, dan sama ketentuan negara lain juga sama, ketika visa itu sudah habis atau sudah tidak berlaku, ya silahkan diajukan lagi. Nah, karena teman-teman ini PMI memiliki PT gitu kan, silahkan minta bantuan pada PT-nya atau pada agennya, bisa juga ke majikan untuk memproses visanya. Jadi diajukan lagi saja visa yang sudah habis masa berlakunya itu. Oke, baik. Dan yang terakhir adalah wajib membawa bukti pemesanan tempat karantina selama 21 hari di lokasi yang ditetapkan, dan sudah dikhususkan untuk PMI adalah di Hotel Silka di Tsuen Wan. Ya, jadi memang harus pemesanannya di tempat yang telah ditentukan, yakni hotel tersebut. Jadi memang tidak bisa yang lain, begitu. Betul. Baik. Jadi saya tambahkan sedikit Bu Ayu. Jadi kalau teman-teman tahu sebelumnya itu ada daftar hotel, betul, itu hanya berlaku bagi yang sudah memiliki vaksinasi, sudah divaksinasi lengkap dari Hong Kong. Jadi ada daftar hotel banyak. Nah, khusus untuk yang vaksinasinya dari Indonesia, saat ini baru disediakan hanya 1 hotel itu, Hotel Silka di Tsuen Wan itu. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir, Pak, cara bookingnya gimana dan lain sebagainya. Pemerintah Hong Kong sudah mengumumkan bahwa pemerintah Hong Kong meminta majikan dan agen untuk proaktif membantu teman-teman PMI untuk menghubungi pihak hotel. Dan bahkan pemerintah Hong Kong menyampaikan kepada majikan atau agen, kalau hotelnya itu belum dibook, belum dikonfirmasi, maka jangan dulu memesankan pesawat. Jadi komunikasi yang baik antara teman-teman dengan majikan dan agen ini sangat berperan penting, Bu Ayu. Jadi jangan sampai tidak berkomunikasi, karena bahkan untuk memesan hotel nanti juga majikan atau agen akan minta teman-teman untuk memfoto bukti tadi, sertifikatnya itu tadi, untuk pemesanan hotel dan paspor. Ya. Jadi mungkin yang terlebih dulu dipastikan adalah hotelnya dulu ya Pak ya, sebelum
memesan tiket pesawat untuk kembali ke Hong Kong. Baik, kita bisa mulai bahas pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya Pak ya. Baik, bisa kita tampilkan. Oke, karena juga tadi sudah disampaikan seperti yang Pak Wong sampaikan, majikan dan agensi wajib juga membantu memfasilitasi teman-teman PMI untuk baik melakukan pemesanan di hotel dan juga tentunya tiket begitu. Jadi teman-teman silakan untuk menghubungi agen dan majikannya dan pastikan agen dan majikan membantu memfasilitasi teman-teman semua kepulangan kembali ke Hong Kong. Baik, sudah bisa kita bahas pertanyaan yang pertama dari atas nama Ibu Mudrikah ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mulai tanggal 30 Agustus sudah mulai buka pintu Indonesia masuk Hong Kong dan syarat bagi yang sudah vaksin lengkap 2 kali. Yang belum terlalu dipahami apakah ada nama vaksin tertentu atau semua nama vaksin, misalkan Sinovac atau AstraZeneca dan Moderna. Apakah semua termasuk kategori atau ada yang tidak termasuk kategori syarat catatan masuk kembali penerbangan Indonesia ke Hong Kong? Baik, silakan. Langsung saya jawab ya. Jadi ini hal yang cukup banyak beredar. Selain nanya vaksin ini boleh nggak, itu boleh nggak, ada yang bilang juga katanya kalau Sinovac nggak bisa gitu kan. Ada yang beredar isu seperti itu. Itu tidak benar. Jadi saat ini Indonesia menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, ada juga Moderna. Ke depan akan datang juga Pfizer. Nah, semua vaksin yang digunakan di Indonesia ini diterima oleh Hong Kong. Jadi baik Sinovac maupun AstraZeneca, maupun Moderna, maupun nanti kalau ada Pfizer, itu semuanya diterima oleh pemerintah Hong Kong. Yang penting apa? Yang penting telah tervaksinasi lengkap. Vaksinasi lengkap itu artinya apa? Sudah melewati masa 14 hari setelah vaksin kedua. Kan vaksin itu ada 2 dosis. Dosis pertama, kemudian setelah kalau untuk kalau untuk Sinovac itu setelah 26 hari maka akan mendapatkan dosis kedua. Ya. Nah, 14 hari setelah dosis kedua itu dianggap vaksinasi lengkap. Jadi yang penting itu. Jadi tidak benar bahwa Sinovac itu ditolak atau AstraZeneca bagaimana. Jadi semua vaksin yang digunakan di Indonesia, alhamdulillah, puji Tuhan, itu diterima oleh pemerintah Hong Kong. Jadi tidak perlu khawatir. Baik. Semuanya diterima asalkan dapat menunjukkan sertifikat tadi yang benar dan juga dilampiri dengan verifikasi oleh KKP tentunya. Baik, boleh ditampilkan yang selanjutnya pertanyaan. Selamat malam KJRI Hong Kong, selamat malam, perkenalkan saya Nurul Nadia dalam live streaming Ngopi Instan episode ke-17 dengan tema kebijakan terbaru masuk Hong Kong untuk PMI. Saya ingin bertanya, pemerintah Hong Kong telah mengumumkan kebijakan terbaru bagi PMI yang sudah vaksinasi lengkap untuk masuk Hong Kong dan ketika sampai di Hong Kong menjalani karantina. Pertanyaan saya, apabila setelah karantina PMI dinyatakan positif COVID, bagaimana dengan tanggungan kontrak kerjanya dan tanggungan yang lainnya, sedangkan PMI tersebut belum masuk rumah majikan? Silakan Pak Wong. Baik, kalau yang dimaksud adalah kalau masuk Hong Kong, kemudian terkena COVID, misalnya biaya pengobatannya gimana, perawatan di mana, dan siapa yang nanggung biayanya, itu tidak perlu khawatir. Jadi teman-teman PMI, jangankan COVID gitu, ketika sakit biasa saja, majikan berkewajiban untuk membiayai biaya pengobatan. Nah, jadi COVID ini bahkan pemerintah Hong Kong nanti yang akan menanggung. Jadi teman-teman PMI tidak akan dikenai biaya apabila terkena COVID di Hong Kong, gitu ya. Kalau hak-hak lain sama, jadi selama selama masih proses karantina atau masih dalam kondisi sakit, nanti agen akan menyampaikan kepada majikan. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah sembuh, mulai bekerja, semua hak-hak ketenaga kerjaannya akan dipenuhi oleh majikan. Yang jelas yang harus dipastikan adalah ketika teman-teman nanti amit-amit ini masuk ke Hong Kong kemudian positif, yang penting melapor, menyampaikan. Bisa ke KJRI, bisa ke majikan, bisa ke agen.
Syukur-syukur ke semuanya. Tapi Ya. nanti kita saling berkomunikasi. Yang penting untuk memastikan hak-hak teman-teman itu tetap dipenuhi. Terpenuhi. Baik. Baik. Ini berarti apakah PMI yang bisa kembali ke Hong Kong ini hanya PMI yang telah bekerja selama beberapa waktu di Hong Kong saja, misalkan kembali ke Indonesia untuk cuti, atau PMI baru juga, Pak? Bisa. Termasuk Masuk PMI Hong Kong. baru, Bu Ayu. Jadi tadi persyaratannya itu tidak menyebutkan bahwa harus memegang Hong Kong ID misalnya. Betul. Yang disebutkan persyaratannya adalah memegang visa kerja yang valid atau yang masih berlaku. Artinya kalau visa kerjanya sudah disetujui dapat visa kerja dan memenuhi persyaratan tadi yang sudah disampaikan, ya bisa masuk Hong Kong. Jadi tidak hanya untuk yang cuti terjebak karena belum bisa masuk, mau masuk, tapi juga buat yang baru. Yang baru juga Ya. bisa masuk ya. Baik. Baik, bisa ditampilkan lagi pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu, saya Nunuk Margiati, mau bertanya, sudah vaksin, saya berencana untuk cuti. Apa sajakah yang perlu saya siapkan? Apakah saya masih perlu karantina setelah tiba di Indonesia dan berapa lama saya harus karantina setelah cuti dari Indonesia? Serta biaya karantina ditanggung majikan oleh atau saya pribadi. Baik, ini mau kembali ke Indonesia gitu ya Betul. Pak, dan sudah vaksin. Bagus. Yang pertama, kalau sudah balik ke Indonesia, itu mau sudah vaksin atau belum vaksin, tetap karantina. Saat ini karantinanya itu 8 hari. Dan buat teman-teman PMI mendapatkan fasilitas khusus, ada fasilitas karantina yang gratis. Termasuk nanti selama masa karantina ada beberapa kali tes PCR tesnya atau swab tesnya. Kemudian tadi ada pertanyaannya lagi, kalau tidak salah. Bisa ditampilkan lagi? Baik, apa yang perlu disiapkan? Dan setelah selesai cuti dari selesai, Indonesia, apakah karantina ditanggung oleh majikan atau saya pribadi? Nah, ini tergantung konteks cutinya apa. Kalau misalnya cuti itu adalah cuti keperluan pribadi, itu majikan tidak berkewajiban untuk menanggung biaya karantinanya. Tapi kalau misalnya majikan baik, kemudian setuju untuk memberikan penggantian biaya karantina, ya tidak masalah. Ini kan karantina ketika masuk Hong Kong 21 hari itu. Tapi ingat, kalau ini cutinya adalah urusan pribadi, maka majikan tidak berkewajiban untuk mengganti. Berbeda dengan teman-teman sudah selesai kontrak, pulang ke Indonesia, kemudian berangkat lagi ke Hong Kong untuk kontrak barunya, itu majikan berkewajiban untuk membiayai biaya karantina. Oke, baik. Sudah terjawab ya. Berikutnya, apakah bisa ditampilkan lagi? Ya, pasti masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua ya Pak ya. Kalau dari kebijakan terbaru ini terkait ini memang saat ini masih pemerintah Hong Kong masih melakukan pembatasan dengan ketentuan-ketentuan yang memang untuk warga negara asing masuk ke Hong Kong masih sangat terbatas sekali, dan saat ini kedatangan dari Indonesia memang baru diutamakan untuk pekerja migran Indonesia karena memang kebutuhan dari Hong Kong sendiri memang besar begitu ya Pak terhadap pekerja migran dari Indonesia. Dan pada pengumuman yang sebelumnya juga mulai tanggal 9 Agustus sebetulnya kedatangan dari Indonesia apabila merupakan residen Hong Kong dan telah mendapatkan vaksin lengkap, tapi memang dari Indonesia vaksinasi dari Indonesia memang belum bisa, tapi yang sudah sebelumnya vaksin di Hong Kong bisa masuk ke Hong Kong ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Pak terkait itu, mungkin ada yang menyaksikan saat ini juga bukan teman-teman WNI yang bukan PMI tapi residen Hong Kong dan akan kembali ke Hong Kong, itu seperti apa persyaratannya? Ya, jadi terima kasih Bu Ayu. Jadi teman-teman sebetulnya kalau rutin memantau pengumuman dari KJRI Hong Kong tidak akan bingung karena pada tanggal 9 Agustus
KJRI Hongkong sudah menyampaikan melalui pengumuman juga ke semua platform kita bahwa semua residen Hongkong, jadi residen Hongkong yang sudah memiliki vaksin, sudah divaksin lengkap dari Hongkong atau dari mainland China, Tiongkok daratan, atau dari Macau, atau dari negara-negara yang masuk dalam daftar stringent regulatory authorities, di situ ada daftarnya, itu sudah boleh masuk Hong Kong. Jadi ini pengumumannya mulai tanggal 9 ini sudah kita umumkan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah lihat pengumuman di bintang 3-nya itu. Jadi waktu itu tanggal 9 Agustus itu kami KJRI Hong Kong sudah menyampaikan bahwa kita sedang mengupayakan kesesuaian sertifikat vaksinasi dari Indonesia supaya bisa digunakan oleh Hong Kong. Dan alhamdulillah, jadi mulai dari 9 Agustus itu kami terus bergerak, kami berkomunikasi dengan pemerintah Hong Kong, nyaris setiap hari, baik di level kami maupun sampai Pak Konjen menemui para pejabat-pejabat di Hong Kong untuk menjelaskan sistem kita yang sudah bagus, sistem vaksinasi kita. Betul. Sehingga Hong Kong juga sangat confident, Hong Kong percaya diri, percaya dengan sistem kita, sistem vaksinasi kita. Sehingga akhirnya tanggal 26 Hong Kong mengambil keputusan bahwa sistem vaksinasi di Indonesia sudah bisa dipercaya, sangat bagus, sehingga PMI bisa masuk menggunakan yang divaksin di Indonesia bisa masuk ke Hong Kong. Nah, ini adalah ikhtiar kita bersama sebagaimana yang kita sampaikan pada pengumuman tanggal 9. Kemudian artinya 17 hari setelahnya gitu kita berhasil atas upaya kita bersama dan doa dari teman-teman, kita berhasil untuk meyakinkan pemerintah Hong Kong bahwa vaksin Indonesia itu bisa diterima. Jadi ini yang pengumuman tanggal 9. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang vaksinnya di Indonesia itu PMI itu mulai tanggal 30 besok sudah bisa, 30 berarti hari Senin ya. Sudah bisa masuk Hong Kong selama memenuhi persyaratan. Kalau yang vaksinnya dari Hong Kong itu sudah sejak tanggal 9 yang lalu. Betul. Sudah bisa masuk Hong Kong sesuai dengan persyaratan tambahan yang sudah kami sampaikan di pengumuman. Nanti bisa dicek lagi pengumuman kami. Ya. Gitu. Baik. Oke, jadi bagi residen yang dimaksud dengan, mungkin pertanyaan juga Pak, yang dimaksud dengan residen Hong Kong ini apa Pak? Apakah pemegang Hong Kong ID ataupun punya visa dan izin tinggal ataupun gabungan keduanya Pak? Ya, jadi tentu saja kalau dia masih punya Hong Kong ID yang valid, itu sudah jelas. Yang kedua, tapi sudah dijelaskan juga tadi, kita jelaskan bahwa dia kalau memiliki visa kerja yang valid atau visa yang valid itu juga diperbolehkan. Artinya ajukan kalau mau ke Hong Kong ya ajukan ke kedutaan besar Tiongkok di Jakarta gitu kan. Yang jelas kalau untuk turis, untuk pelancong saat ini belum bisa, itu sudah pasti. Baik. Tapi kalau untuk keperluan lain silahkan diajukan saja, nanti akan dilihat oleh Hong Kong. Kalau memang bisa masuk ya bisa, nanti diikuti persyaratannya. Oke, baik. Sudah dijelaskan secara jelas tadi oleh Pak Awang ya. Jadi memang kedatangan dari Indonesia saat ini dibolehkan asalkan memenuhi persyaratan tadi. Yang pertama adalah residen Hong Kong, warga negara Indonesia atau kedatangan dari Indonesia yang merupakan residen Hong Kong yang telah mendapatkan vaksinasi di Hong Kong, di Macau atau di mainland China, dan juga di negara-negara yang termasuk stringent regulatory authorities. Di situ kalau teman-teman ingin ngecek negara-negara apa saja bisa di googling saja di sumber terbuka, diketik saja, itu listnya ada di situsnya dari WHO. Memang saat ini Indonesia belum termasuk ke dalam negara SRA tersebut. Maka dari itu memang bagi kedatangan dari Indonesia yang residen Hong Kong memang belum dapat masuk apabila mendapatkan vaksinasinya di Indonesia. Nah, bisa masuk
yang telah mendapatkan vaksinasi di Indonesia memang saat ini adalah baru teman-teman dari PMI. Cuman memang saat ini kita koordinasi masih terus berjalan ya Pak ya? Iya, betul. Dan ini perlu kami sampaikan, jadi buat teman-teman mahasiswa dan pelajar pasti akan nanya, Pak, kami gimana nasibnya dan sebagainya. Insya Allah didoakan saja, kami upayakan. Jadi KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong, kami terus mengupayakan. Sama, kami mengupayakan untuk semua profesi, semua keperluan untuk ke Hong Kong selama dia residen atau punya visa yang masih berlaku. Betul. Kami mengupayakan. Nah, cuman memang bertahap karena pemerintah Hong Kong memiliki pertimbangannya sendiri terutama terkait dengan penanganan pandemi. Nah, ini mohon agar dipahami juga. Tapi insya Allah kita tidak akan pernah berhenti untuk mengupayakan, untuk berikhtiar supaya teman-teman pelajar, mahasiswa, kemudian bahkan yang bekerja di sektor lain juga secara bertahap nanti bisa masuk ke Hong Kong. Jadi kami mohon doanya ya. Jadi insya Allah lah. Insya Allah. Semoga bisa cepat menyusul teman-teman PMI. Baik, mohon dukungannya selalu untuk teman-teman semua, untuk kami mengupayakan agar ke depan situasi juga semakin kondusif ya Pak ya, baik di Indonesia maupun di Hong Kong juga, dan semakin mempermudah untuk perjalanan antar Hong Kong dan Indonesia untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan upaya kita bersama ke depan bisa semakin baik lagi kondisi dan situasi perjalanan kedua negara. Amin. Kemudian baik, kita sudah terima pertanyaan lagi rupanya, bisa kita langsung tampilkan saja. Baik, selamat malam KJRI Hong Kong. Saya ingin bertanya, apabila catatan vaksinasi atau sertifikat yang berasal dari masing-masing daerah berbeda serta tidak seperti sampel yang diberlakukan untuk ke Hong Kong, apakah juga bisa digunakan untuk persyaratan terbang, sedangkan visa kerja sudah ada? Dan sesudah perseorangan memiliki lengkap 2 vaksin, wajibkah melakukan tes swab PCR? Baik, dari Ibu Tini di Tiu Kenglang. Silakan Pak. Baik, jadi sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan melalui tadi situs Peduli Lindungi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu pasti sama. Jadi downloadnya tadi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti bisa kita tampilkan websitenya Peduli Lindungi itu. Jadi tinggal masuk ke situ, kemudian masukkan NIK dan nama, terus di download sertifikatnya. Karena seluruh Indonesia itu mendownload sertifikatnya dari situ, jadi pasti sama. Jadi tidak ada tadi yang beda daerah satu dengan yang lainnya, itu tidak ada kalau sudah mendownload melalui aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kalau sudah vaksinasi 2 komplit tetap harus tes PCR? Tetap, karena tadi persyaratannya itu bukan atau, tapi dan. Ya, jadi PMI sudah divaksinasi komplit, lengkap atau 14 hari setelah dosis kedua, dan memiliki visa yang masih berlaku, dan memiliki hasil negatif swab test atau tes PCR yang sampelnya diambil 72 jam sebelum penerbangan, dan memiliki bukti pemesanan kamar hotel di Silka Chunwan itu selama 21 hari. Jadi dan, bukan atau, bukan kalau sudah punya ini yang lain tidak. Jadi semuanya itu harus dimiliki, gitu Mbak Yu. Termasuk juga kewajiban karantina ya Pak ya. Persis. Meskipun sudah vaksin juga tetap harus karantina, baik ketika kembali ke Indonesia, yakni karantina dikenakan periodenya adalah 8 hari, baik vaksin maupun tidak vaksin tetap wajib karantina, termasuk juga ketika ke Hong Kong nanti karantinanya adalah 21 hari di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Baik, demikian. Oke, baik, kita sudah terima lagi pertanyaan, silahkan ditampilkan. Selamat malam Pak Awang dan Bu Ayu, perkenalkan saya Diana Tinswiwai. Izin bertanya, pertanyaan pertama, kalau misal tanggal lahir di sertifikat vaksin tidak sama dengan paspor, dikarenakan ada kesalahan cetak, apakah akan berpengaruh saat pengecekan di Hong Kong? Kedua, bagaimana dengan mahasiswa yang masuk Hong Kong? Apakah hotel karantinanya sama dengan yang baru masuk ke Hong Kong? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya apabila data, bisa tanggal lahir, bisa nama, itu tidak sama paspor karena kesalahan cetak atau kesalahan apapun, kami selalu menyampaikan bahwa jangan sampai terjadi.
Karena pemerintah Hong Kong akan memeriksa, pihak maskapai juga akan memeriksa. Dan pemerintah Hong Kong menyampaikan bahwa mereka hanya akan menerima dokumen yang sesuai. Jadi kami tidak menyarankan ada perbedaan. Jadi kalau memang ada berbeda sebelum berangkat, sebelum memproses hal-hal lain, persyaratan lain, silakan diselesaikan dulu sesuai dengan instansi yang mengeluarkan. Hubungi PT untuk membantu, PT yang akan memberangkatkan. Jadi PT nanti yang memiliki kewajiban untuk membantu teman-teman di Indonesia sebelum berangkat, biar diselesaikan oleh PT. Kemudian pertanyaannya kedua tadi, maaf, bisa ditampilkan lagi. bagaimana dengan mahasiswa yang masuk Hong Kong? Apakah hotel karantina sama dengan yang baru masuk ke Hong Kong? Pertama, apabila teman-teman mahasiswa, pelajar, atau profesi lain itu yang residen Hong Kong ya tentu saja yang memiliki valid visa itu mendapatkan vaksinasi lengkap dari Hong Kong atau mainland China atau Macau atau tadi negara-negara dalam SRA, maka ada list hotelnya, Designated Quarantine Hotel, yang jumlahnya ada banyak, itu sudah pernah kita umumkan juga nama-nama hotelnya, itu banyak sekali. Jadi beda dengan yang tema besar kita malam ini. Betul. Jadi kalau vaksinasinya sudah komplit dilakukan di Hong Kong, maka hotelnya itu ada banyak pilihannya untuk vaksin yang dilakukan di Hong Kong ya. Tapi kalau vaksinnya dari Indonesia, statusnya mahasiswa, mohon maaf sampai dengan saat ini belum bisa. Tapi tadi kami sampaikan, KJRI kami berkomitmen untuk terus mengupayakan. Jadi untuk selain yang pekerja migran Indonesia belum bisa masuk apabila vaksinnya dari Indonesia. Tapi semoga dalam waktu dekat kita terus mengupayakan, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah Hong Kong dan semua instansi terkait di Hong Kong supaya yang lain bisa segera diterima juga. Itu. Ya, baik. Ini terkait fasilitas karantina ya Pak ya. Memang ada dua fasilitas yang berbeda. Memang khusus untuk PMI adalah di Designated Quarantine Facility di Hotel Silka, Tsuen Wan, yang mulai dapat masuk 30 Agustus ini. Nah, selain itu adalah memang ada list-listnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Itu bisa kalau tidak salah websitenya designated.hotel.hk. Nanti bisa di search aja di googling designated hotel yang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi memang berbeda dan itu memang sudah ketentuan dari pemerintah Hong Kong. Jadi teman-teman harapannya untuk bisa mengikuti dan menyesuaikan terhadap ketentuan tersebut. Nah, satu lagi saya tambahin sedikit Bu Ayu. Silakan, Pak. Kalau PMI itu, tadi kan konteksnya yang nanya karena mahasiswa mungkin. Tapi kalau PMI tersebut vaksinasinya itu dari Hong Kong, betul. Nah, hotelnya ikut hotel yang tadi Designated Hotel yang banyak listnya, bukan yang satu. Dan tidak perlu ada surat pengantar dari kantor kesehatan pelabuhan, tidak perlu. Tadi sudah kita sampaikan, nanti dicek lagi ke pengumuman kita tanggal 9 Agustus. Jadi persyaratannya ada di situ. Jadi kalau vaksinnya itu dari Hong Kong, mau dia statusnya PMI, mahasiswa, apapun, selama dia residen Hong Kong, valid visa, itu persyaratannya itu di pengumuman tanggal 9 tadi sudah kami tampilkan juga berkali-kali. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam KJRI Hong Kong, saya Ibu Lilis. Malam Bu Lilis, mau bertanya, misal kalau cuti ke Indonesia sudah vaksin lengkap dari Hong Kong 2 kali, kalau balik Hong Kong lagi apa perlu vaksin lengkap 2 kali dari Indonesia? Ya, ini cukup jelas. Jadi kalau sudah vaksin lengkap 2 kali di Hong Kong, tentu saja vaksin lengkap itu adalah 14 hari setelah vaksin kedua ya. Kemudian cuti pulang ke Indonesia gitu kan, terus mau ke Hong Kong lagi. Apakah perlu vaksin di Indonesia? Tidak perlu. Tapi tolong bawa sertifikat vaksinnya dari Hong Kong ya. Jangan tidak dibawa gitu kan, repot nanti. Jadi dibawa vaksin sertifikat vaksinnya dari Hong Kong kan. Habis vaksin pertama itu langsung dapat, setelah vaksin kedua juga dapat, dua-duanya dibawa pulang. Nanti baik di bandara Indonesia maupun kalau mau ke daerah itu akan diminta untuk ditunjukkan.
pas mau balik lagi ke Hong Kong, tidak perlu vaksin lagi di Indonesia. Cukup dengan vaksinasi, sertifikat vaksin yang didapatkan di Hong Kong. Baik. Itu semua maskapai sudah tahu dan pasti akan bisa terbang ke Hong Kong. Oke, baik. Nah, untuk vaksinasi yang di Hong Kong ini kan bisa juga ditaruh di handphone ya Pak ya. Sekarang bisa ditaruh di Live Home Safe tuh. QR code-nya bisa langsung terlihat ketika membuka aplikasi itu. Nah, lebih baik ketika kembali ke pulang lebih baik print out atau dari handphone saja cukup nih Pak? Ya, kira-kira. kalau bisa dua-duanya. Karena kalau hanya di handphone saja saya khawatir pas diminta menunjukkan ke petugas handphonenya mati dilalahnya gitu kan, baterainya mati atau nggak ada internet, itu kan repot. Jadi kami sarankan tetap ngeprint, kemudian yang di HP juga ada, disimpan di, kalau bisa disimpan di galeri atau di image gitu kan, itu bisa juga. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan lagi Pak, misalkan saat ini sudah di Indonesia, seorang PMI misalkan kemarin sudah vaksin di Hong Kong tapi baru 1 kali, tapi sudah kembali ke Indonesia. Nah, untuk kembali ke Hong Kong sebaiknya gimana Pak? Nah, sayangnya peraturan Hong Kong ini ketat, jadi ini harus kita ikuti. Jadi memang yang diterima untuk masuk ke Hong Kong itu harus yang tervaksinasi lengkap, yaitu sudah menerima 2 dosis vaksinasi, bahkan 14 hari setelah dosis kedua. Jadi mohon maaf kalau untuk yang pertama itu masih belum diperbolehkan untuk masuk Hong Kong. Nah, kami sarankan untuk ke dinas kesehatan setempat di Indonesia untuk mencari jalan keluarnya. Tapi ini mencari jalan keluar dalam arti kalau nanti pemerintah Hong Kong sudah memberikan persetujuan untuk yang vaksin hanya 1 saja, itu bagaimana? Karena kami sudah sebelum-sebelumnya banyak yang DM juga Bu Ayu, banyak yang ke nomor hotline, nanya, Pak saya mau cuti tapi baru vaksin sekali, bagaimana? Kami selalu menyarankan, Bu ya ditunggu dulu sampai vaksinnya lengkap dulu, baru ke Indonesia, karena kami memang takut kalau terjadi hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, tapi semoga ke depan ada jalan keluarnya gitu kan. Kita juga akan menyampaikan juga ke pemerintah Hong Kong apakah ada jalan keluar untuk hal-hal seperti ini. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah Hong Kong sudah menjawab bahwa ya hanya yang vaksinasi komplit saja. Betul. Gitu kan, karena kalau vaksinnya beda apalagi gitu kan, karena misalnya Pfizer itu kan belum ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Dapatnya Pfizer, kemudian di Indonesia kan bahaya kalau kita belum tahu kemudian vaksinnya dicampur gitu kan. Vaksin pertama Pfizer, vaksin kedua yang lain. Nah, kita belum tahu resiko-resikonya, itu bahaya juga. Jadi tunggu saja, nanti kalau ada perubahan kebijakan kita pasti akan sampaikan. Baik. Demikian. Kemudian jelas menjawab pertanyaan tadi. Oke, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita bacakan lagi. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Tria dari Aberdeen. Bagaimana nasib kita para PMI yang ingin cuti ke Indonesia? Persyaratan dan langkah apa agar aman perjalanan dan pulang pergi nanti? Baik, pertama sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kami menyarankan kalau mau cuti atau pulang, dimanfaatkan fasilitas vaksin gratis dan mudah yang sudah diberikan oleh pemerintah Hong Kong. Betul. Jadi daftar vaksin dulu lah. Daftar vaksin dulu, toh hanya butuh 1 bulan dari vaksin pertama ke vaksin kedua. Itu hanya butuh maksimal 1 bulan. Kalau untuk Pfizer bahkan cuma 21 hari. Vaksin dulu, itu satu hal. Dan vaksin lengkap ya Pak vaksin ya? Lengkap, gitu kan. 2 kali. Ya, yang kedua tes PCR jangan lupa. Karena persyaratan untuk ke Indonesia itu harus tes PCR negatif juga, sama kalau persyaratan untuk ke Hong Kong. Dan sama 72 jam. Betul, juga sama. Kemudian pasti nanti di karantina, tapi tidak usah khawatir, fasilitas karantina itu gratis. Di luar itu persyaratannya sama dengan persyaratan penerbangan pada umumnya, paspor dan lain sebagainya itu harus ada. Jadi kami sampaikan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan maskapai juga. Karena kalau ada perubahan ketentuan itu maskapai akan diberitahukan. Jadi itu, jangan lupa vaksin. Kami sarankan vaksin dulu kalau sebelum pulang. Kemudian tes PCR. Dan dokumen-dokumen penerbangan lainnya. Paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID dibawa semua. Ya, baik. Oke, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya.
Selamat malam Bapak Ibu, saya sedang cuti saat ini dan sudah vaksin lengkap di Hong Kong. Yang saya tanyakan gimana cara memverifikasi vaksin di aplikasi Peduli Lindungi apa dengan memasukkan Hong Kong ID? Baik, Pak. Mbak siapa nih? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Baik, aplikasi Peduli Lindungi itu adalah aplikasi Indonesia. Jadi itu untuk mengecek sertifikat vaksin atau orang yang sudah divaksinasi menggunakan vaksin Indonesia. Ini bukan Live Home Safe yang di pemerintah Hong Kong. Jadi kalau di Indonesia namanya Peduli Lindungi, kalau di Hong Kong namanya Live Home Safe. Aplikasi Live Home Safe hanya untuk mengecek vaksinasi yang Hong Kong. Aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengecek aplikasi sertifikat vaksinasi di Indonesia. Ya. Jadi tidak bisa untuk Peduli Lindungi mengecek sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan Hong Kong. Nah, cuma tidak usah khawatir. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang penting Mbak membawa sudah punya print-printannya sertifikat vaksin dari Hong Kong, Ya. atau tadi download aplikasi Live Home Safe-nya Hong Kong. Nah, di situ harusnya sudah ada, tinggal di-download. Nah, nanti kalau di bandara persyaratan penerbangan itu pihak maskapai hanya akan meminta itu. Jadi dia akan meminta sertifikatnya baik yang itu dicetak maupun dari aplikasi Live Home Safe untuk ke Hong Kong bagi yang mendapatkan vaksin di Hong Kong ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau Hong Kong itu mendapatkan vaksin di Hong Kong itu aplikasi namanya Live Home Safe. Kalau vaksinasinya di Indonesia namanya Peduli Lindungi. Itu. Oke, baik. Kita kira-kira apakah bisa sambil melihat aplikasi Peduli Lindungi mungkin ya? Boleh, bisa. Situs Kayaknya Peduli langsung Lindungi ditampilkan. untuk kita sambil mengenal aplikasi Peduli Lindungi ini fungsinya adalah untuk mengecek tadi apa ya identitas kita. Ketika kita masukkan data kita akan keluar data apakah kita sudah vaksin atau belum gitu. Betul. Kalau sudah nanti akan keluar sertifikatnya. Dan kalau belum juga akan terlihat begitu bahwa ya akan ada notifikasinya di situ bahwa notifikasi. Belum melakukan vaksin. Ya, termasuk juga petugas dari KKP juga akan mengeceknya melalui aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Betul. Mungkin sekarang teman-teman yang dari Indonesia sedang menyaksikan mau ngecek juga mau memastikan lagi meskipun sudah terima sertifikat vaksinasinya mau ngecek lagi silakan bisa dibuka di pedulilindungi.com kalau tidak masalah ya Pak ya. .go.id kalau tidak salah. Oke, apakah sudah bisa kita tampilkan? Sambil bersama-sama kita. Nah, ini adalah .id. Mohon maaf. Oke, Pak. Silakan, Pak. Bisa di zoom bagian alamat ya. Atau di copy diperbesar dulu. Nah, itu betul. Jadi ini yang di Peduli Lindungi .id. Jadi ke browser masing-masing di Google itu, Google Chrome atau Firefox atau Safari ditulis saja Peduli Lindungi .id nanti akan keluar di sini. Nah, sudah melakukan vaksinasi COVID, cek sertifikat Anda di sini. Nah, itu bisa diklik nanti. Paling atas ya. Nanti akan diminta untuk ini tidak perlu login, tidak perlu register ya Pak ya, bisa untuk ngecek saja, bisa langsung memasukkan. Jadi ini kalau untuk download sertifikatnya, harus login dulu. Tapi kalau untuk ngecek, misalnya untuk ngecek apakah seseorang sudah tervaksin atau belum, itu turun ke bawah. Nah, di sini nama lengkap sama NIK. NIK itu nomor KTP. Ya. Jadi masukkan nomor KTP di situ, nama lengkap, nanti akan keluar di situ statusnya apakah sudah vaksin atau belum. Tapi kalau untuk download, karena sertifikat vaksin itu ada data yang pribadi, itu sensitif, jadi harus register dulu. Mudah kok caranya. Oke, baik. Itu dia aplikasi Peduli Lindungi untuk mengecek sertifikasi vaksin dari kita semua teman-teman yang di Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi. Silakan bisa dicek di aplikasi Peduli Lindungi, semua datanya sudah ada. Jika memasukkan nama dan nomor NIK,
akan keluar datanya gitu, sudah vaksin atau belum. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, kita masih tunggu pertanyaan dari teman-teman nih terkait kebijakan terbaru masuk ke Hong Kong untuk PMI. Nah, sempat juga ada pertanyaan Pak, apabila mungkin bukan dari teman-teman PMI ya, teman-teman WNI yang ingin masuk ke Indonesia, kembali ke Hong Kong, ingin mencoba strategi melalui negara ketiga, negara lain, jadi pergi dulu ke suatu negara untuk istilahnya wash up ya, wash on, wash out masa 21 hari tinggal di Indonesia, jadi ke negara ketiga ini tinggal dulu di situ selama 21 hari dengan harapan bisa masuk ke Hong Kong gitu. Bagaimana Pak? Apakah ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang ingin kembali ke Hong Kong, Pak? Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi kami sangat tidak menyarankan untuk mencoba mengakali ketentuan ini, ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah Hong Kong, dengan cara ke negara lain dulu supaya baru ke Hong Kong. Karena gini, kan ini mengakalinya begini Bu Ayu. Jadi seseorang itu akan dihitung berada di satu negara itu apabila dia menghabiskan waktu 21 hari terakhir itu di negara tersebut. Betul. Misalnya di negara-negara yang masuk dalam kategori A, termasuk Indonesia. Betul. Jadi kalau dalam kurun waktu 21 hari terakhir itu berada di negara A itu, maka persyaratannya itu tadi harus vaksin. Kalau selain PMI harus memiliki vaksin Hong Kong baru boleh masuk dan lain sebagainya. Kalau di negara kategori B, C itu kan persyaratannya lebih ringan. Betul. Bahkan tidak ada beberapa yang tidak perlu vaksin. Gitu kan. Nah, ini kan mau mencoba mengakali, padahal sebetulnya dia tinggalnya di negara grup A, termasuk Indonesia, betul. Mau ke Hong Kong, tapi karena dia mungkin misalnya belum memiliki vaksin Hong Kong, tidak divaksin di Hong Kong, sehingga dia mau ke negara B dulu. Yang ada di grup B. Grup B. Misalkan. Nah, saya ingatkan bahwa kebijakan protokol kesehatan Hong Kong itu dinamis, Betul. berubah-ubah, betul. Ya? Dan negara-negara yang masuk di negara A, negara B, negara C dan D itu sering berubah-ubah, berganti-ganti dengan cepat. Jadi jangan sampai teman-teman mau ngakalin gitu karena Indonesia negara A, terus saya mau ke negara yang masuk kategori B dulu lah 21 hari, nanti berangkat dari Hong Kong dari situ. Jangan sampai di hari ke-20 nanti negara yang B itu jadi negara A, Indonesia malah jadi negara B. Nah, itu kan apes. Dan itu nggak ada yang tahu gitu. Ya. Karena berubah-ubah. Kemudian perlu juga kita garis bawahi, Bu Ayu. Mengapa izin yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong ini perlu kita apresiasi dan perlu kita syukuri bersama. Bu Ayu, di grup A itu ada 25 negara. Grup A ya, bersama Indonesia itu ada 25 negara. Dan hanya 2 negara, Indonesia dan Filipina, yang pekerja sektor domestiknya boleh masuk dengan pengecualian tadi dan dengan persyaratan itu tadi. Buat Indonesia, bahkan kita termasuk relatif cepat, karena kita kurang lebih 2 bulan sudah bisa mengupayakan itu. Filipina itu sampai dengan 3 bulan, bahkan 3,5 bulan, baru bisa mendapatkan pengecualian itu. Jadi ini adalah hal yang perlu kita syukuri dan harus kita jaga bersama. Ya kan, jangan sampai teman-teman, ini terutama yang penting nih, teman-teman yang mau ke Hong Kong gitu, kalau habis sudah swab test gitu, 3 hari sebelum berangkat misalnya, itu kalau bisa jangan main kemana-mana, langsung saja ke bandara kalau sudah mau berangkat, karena jangan sampai teman-teman nanti ketika masuk di Hong Kong, dites malah positif gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, terakumulasi, maka pemerintah Hong Kong bisa mengambil kebijakan lain. Nah, ini kita tidak mau itu terjadi. Makanya kita berharap teman-teman ini disiplin dan kita mensyukuri izin yang saat ini diberikan dengan mematuhi protokol, dengan menjaga diri masing-masing, sehingga bisa menjaga nama baik Indonesia juga, sehingga tidak ke depan tidak ada lagi tuh Indonesia di ban. Jadi
profesi lain juga bisa masuk, teman-teman lain yang belum bisa masuk juga akhirnya bisa kembali ke Hong Kong. Begitu. Baik, kita jaga diri ya teman-teman dan disiplin serta kita patuhi ketentuan yang berlaku. Baik, sudah ada lagi pertanyaan yang masuk rupanya. Baik, bisa kita bacakan bersama. Bagaimana kalau ada masalah kesehatan lalu tidak boleh vaksin? Tolong Bu, penting, mohon bantuan karena saya di HK karena kesehatan tidak memungkinkan untuk vaksin. Bagaimana kalau mau cuti? Baik, silakan Pak Awang. Baik, terima kasih. Kalau tidak bisa vaksin karena alasan kesehatan. Silakan, tapi ke dokter. Jadi ke dokter minta surat keterangan bahwa tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Itu tidak masalah kalau mau kembali ke Indonesia gitu. Yang penting tadi tes PCR-nya tetap ya, tetap itu harus. Jadi tidak apa-apa, nanti di pihak maskapai akan meminta untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa Anda memang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Dan ketika nanti di karantina, di fasilitas karantina di Indonesia, juga harus menunjukkan itu lagi supaya tidak diminta untuk vaksin. Jadi kalau untuk kembali ke Indonesia tidak masalah. Yang penting itu tadi ada surat keterangan dari dokter bahwa karena kondisi kesehatan Anda tidak bisa divaksin. Itu. Baik, terima kasih Pak Awang. Kita kurang lebih hampir 1 jam sudah ngobrol bersama mengupas mengenai ketentuan dan kebijakan terbaru masuk ke Hong Kong, khususnya untuk pekerja migran Indonesia kedatangan dari Indonesia ya. Baik, kita patut syukuri bersama mulai 30 Agustus nanti teman-teman PMI yang telah memiliki visa kerja yang valid bisa dapat kembali ke Hong Kong dengan persyaratan tertentu yang wajib kita patuhi bersama. Yang pertama tadi adalah sertifikat vaksinasi lengkap sudah diverifikasi oleh kantor kesehatan bandara. Nah, ini verifikasi ini ada di mana sih Pak sebetulnya? Petugas verifikator ini untuk mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ya, jadi sebetulnya petugas verifikatornya itu sama dengan kalau teman-teman verifikasi surat pengantar hasil tes PCR atau tes swab itu sama. Jadi kalau di Soekarno-Hatta itu di Terminal 3, kalau di Surabaya kalau tidak salah di Terminal 2. Tapi kalau memang bingung tempatnya tinggal langsung tanya saja. Untuk desk-nya KKP atau mejanya KKP itu di mana ya? Tanya saja ke petugas di bandara, pasti mereka tahu semua. Gitu. Iya. Baik, itu tadi pertama sertifikat vaksin telah dilampiri oleh verifikasi dari kantor kesehatan bandara KKP, dan yang kedua adalah hasil tes PCR negatif yang juga mendapat verifikasi baik dari rumah sakit atau tempat dilakukan tes PCR, dan kedua juga dari KKP. Jadi ada 3 dokumen lampiran ya Pak ya, selain dari sertifikat vaksin dan hasil tes PCR. Dan yang lebih penting lagi adalah bukti pemesanan hotel yang sebaiknya memang sudah dipegang dulu sebelum memesan tiket pesawat ya, karena kalau itu tidak ada ya berarti memang tidak terpenuhi persyaratannya dan teman-teman belum bisa kembali ke Hong Kong. Baik, sudah kami sampaikan juga tadi untuk PMI, tempat karantina khusus telah disediakan oleh pemerintah Hong Kong di Hotel Silka di Sheung Wan. Teman-teman bisa menghubungi lewat email dan juga bisa menanyakan kepada agen dan juga majikannya untuk memfasilitasi pemesanan hotelnya. Baik, kiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa kita cukupkan mungkin ya Pak. Mudah-mudahan jelas untuk teman-teman semua terkait kebijakan terbaru masuk ke Hong Kong untuk pekerja migran Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Awang atas waktunya, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kita sudah mengupas bersama terkait ketentuan ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ke depan situasi semakin kondusif dan juga koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah Hong Kong dapat berjalan lancar dan
ketentuan perjalanan akan semakin fleksibel dan lebih dilonggarkan lagi. Insya Allah mohon doanya teman-teman dan dukungan untuk kami, dan juga kita tadi seperti yang diingatkan oleh Pak Awang, kita jaga diri, disiplin diri, termasuk juga untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kita selain menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain juga ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya juga malam ini sudah menyaksikan Ngopi Instan, sudah menyampaikan pertanyaan ke kami. Tentunya kita akan bertemu kembali di Ngopi Instan berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lagi. Selamat malam teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.